Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. طيب، اسمي نبيل مكارم. الآن سنبحث عن أهداف تعليم القراءة. Tujuan mempelajari membaca. يعتبر النجاح في تحديد الأهداف في العملية التعليمية مؤشرا صادقا للنجاح فيها. Jadi keberhasilan dianggap dalam menetapkan tujuan pada proses pengajaran pada indikator atau petunjuk yang benar untuk keberhasilan di dalamnya. Wa idza istata'na tahdida ahdafi ta'limil lughatil arabiyyati li ajanibi istata'na. Dan jika kita mampu menentukan tujuan pengajaran bahasa Arab untuk orang asing, jika kita mampu ba'da dzalik ma'rifatin tarakin wa asalibi tahqiqiha. Jika kita mampu, maka setelah itu kita dapat mengetahui cara-cara, metode-metode atau teknik-teknik yang sebenarnya. Wal ahdafu allati sana'riduha huna hiya ma ittafaqat 'alayha al-kitabati wal abhasi allati tanawalat ta'lim al-lughati al-ajnabiyyati بصفة عامة وتعليم العربية لأجانب بصفة خاصة. Maka tujuan yang akan disampaikan atau yang disajikan di sini ialah sesuatu yang telah disepakati dalam tulis-tulisan ataupun dalam bentuk penelitian yang mempelajari pengajaran bahasa asing, baik itu yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Maka dapat kita simpulkan tujuan dari mempelajari membaca ini ialah kita dapat mengetahui teknik-teknik, cara-cara, metode-metode, dan juga kita dapat mengetahui apa saja yang sudah disepakati, tulis-tulisan yang sudah disepakati, dan penelitian-penelitian yang dapat kita pelajari dalam pengajaran bahasa asing ini, baik itu bersifat umum maupun khusus. ثم ويتلخص الهدف العام والرئيسي من تعليم القراءة في التمكن المتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من اليمين إلى يسار بشكل سهل ومريح. Jadi ini lanjutan paragraf pertama tadi, yaitu tujuan mempelajari membaca. Jadi di sana jelaskan tujuan umum dan utama pengajaran membaca adalah agar pembelajar mampu membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan mudah dan nyaman. وهذا يعني أن يقرأ في صمت وسرعة ويسير ملتفظ المعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة دون توقف عند الكلمات أو التراكب ودون الاستعانة مرة عديدة بالمعجم. Jadi maksudnya itu membaca dalam hati, membaca dalam diam, cepat dan mudah. Menghafalkan maknanya langsung dari halaman cetakan tanpa berhenti pada kata atau struktur. Dan tanpa harus menggunakan kamus berkali-kali. Nah, dapat kita simpulkan dalam paragraf kedua ini tentang tujuan pembelajaran membaca, yaitu tujuan umum dan utama pengajaran membaca ini adalah agar pembelajar atau pembaca mampu membaca bahasa Arab ini dari kanan ke kiri dengan mudah dan nyaman. Artinya pembaca ini membaca dalam hati dengan diam, cepat dan mudah, dan menghafalkan maknanya langsung dari buku atau kitab-kitab yang kita baca tanpa berhenti pada kata atau strukturnya. Dan juga kita tidak menggunakan kamus berkali-kali. Maka ketika kita sudah mempelajari metode membaca ini dan kita mendapatkan tujuan pembelajaran membaca ini, yaitu kita tidak membuka kamus berkali-kali lagi. Karena kita sudah tahu, contohnya begini, tarakib, apakah itu tarakib atau tarkib kita baca. Maka ketika kita sudah mempelajari membaca ini, itulah tujuan dari mempelajari membaca itu,
kita tidak mengulang buka-buka kamus dengan berkali-kali, tapi kita tetap menggunakan kamus karena itu adalah sebagai pembantu kita dalam membaca atau menentukan kata-kata per kata. Nastamir. هذا الهدف العام يمكن أن يودع في شكل الأهداف الجزئية التالية. Jadi ada tujuan umum dalam pembelajaran membaca. Al-awwal أن يتمكن الدارس من ربط الرموز المكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. Siswa atau pembaca dapat menghubungkan tanda-tanda yang tertulis dengan suara yang akan diungkapkan di dalam bahasa Arab. Al-thani أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. Yang kedua yaitu siswa dapat membaca teks bacaan dengan suara yang jelas atau dengan lantang dengan pengucapan yang benar. Al-thalith أن يتمكن من استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفحة المطبوعة. Yang ketiga yaitu siswa dapat menyimpulkan makna secara umum yang langsung dari halaman cetak atau halaman buku atau dari teks yang kita baca tersebut. Ar-rabi' أن يتعرف معاني المفردات من معاني السياق والفرق بين مفردات الحديث ومفردات الكتابة. Yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui arti dari kosakata atau dari makna konteksnya. Al-khamis أن يفهم معاني الجمل في الفكرة وإدراك علاقات المعني التي تربط بينها. Yang kelima yaitu siswa dapat memahami arti dari kalimat dalam paragraf tersebut. Sadis أن يقرأ بفهم وإنطلاق. Yang keenam itu membaca dengan pemahaman dan kelancaran. السابع أن يفهم الإفكار الجزئية والتفاصيل. Yang ketujuh itu membaca ide-ide kecil dan detailnya. الثامن أن يتعرف علامات الترقيم. Yang ke-8 itu mengenali tanda-tanda baca. التاسع أن يقرأ بالطلاقة دون الاستعانة بالمعاجم. Yang ke-9 yaitu membaca tanpa menggunakan kamus. العاشر أن يقرأ قراءة واسعة مع إدراك الأحداث. Yang ke-10 yang terakhir yaitu membaca dengan luas dengan memahami pembahasannya. Jadi ada 10 tujuan umum dalam pembelajaran membaca. Yang pertama tadi dijelaskan di sana, pembaca dapat menghubungkan tanda-tanda yang tertulis dengan suara yang diungkapkannya. Yang kedua itu tadi, pembaca dapat membaca teks bacaannya dengan suara yang jelas, suara yang lantang, suara yang benar. Yang ketiga itu pembaca dapat menyimpulkan makna secara umum langsung dari buku yang dia baca, kitab-kitab yang dia baca. Yang keempat tadi pembaca dapat mengetahui arti tiap-tiap kosakata atau juga makna dari konteks yang mereka baca tersebut. Yang kelima yaitu pembaca dapat memahami arti dari kalimat tersebut, baik itu kalimat atau paragrafnya. Yang keenam itu membaca dengan pemahaman dan juga dengan kelancaran. Yang ketujuh membaca ide-ide kecil dan detailnya. Dan juga selanjutnya yang ke-8 yaitu kita mengenali tanda baca. Baik itu tanda baca yaitu alamat tarkim tadi. Tanda-tanda baca dalam bahasa Arab itu banyak, maka kita harus mengenali tanda-tanda baca tersebut. Yang 9 itu membaca tanpa menggunakan kamus. Jadi dalam membaca ini kita bisa dapat membaca tanpa menggunakan kamus. Dan yang terakhir tadi dijelaskan di sana membaca dengan luas dan juga memahami pembahasannya. Jadi kita harus menguasai dalam
saat kita membaca suatu teks, kita dapat memahami pembahasannya, apa itu pembahasannya, tentang apa itu yang kita bahas secara dengan luas dan sesuai dengan pemahaman kita, dan kita dapat mengerti apa yang kita baca tersebut. نستمر. ولو نظرنا إلى هذه الأهداف منها وضعت في شكل تدرجي حيث يؤدي تحقيق كل هدف منها إلى تحقيق الهدف الذي يليه وبالتالي نستطيع أن نقول. Jadi jika kita telah melihat tujuan-tujuan yang di atas tadi, maka kita akan menemukan bahwa tujuan-tujuan tersebut disusun secara bertahap, di mana pencapaiannya itu, setiap tujuannya itu mengarah pada pencapaian tujuan berikutnya. Dan oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa pengajaran membaca ini adalah anna ta'limal qira'ati ibaratan an amaliyatin numuwin mutadarrajatin kulla marhalatin fiha tuaddi ila al-marhalati at-taliyah wa itqan kullu maharatin yuaddi ila itqan al-maharati at-taliyah. ومن ثم يجدر بناء ننظر في القراءة من حيث تقسيماتها وأنواعها ومكوناتها ومراحل نمو كل مكون مع ربط كل ذلك بوسائل وأساليب تعليمها. Jadi bisa kita katakan pengajaran membaca ini adalah sebuah proses pertumbuhan yang bertahap, yang mana setiap tahap mengarah ke tahap berikutnya. Jadi penguasaan setiap keterampilan akan mengarah kepada tahap berikutnya. Jadi keterampilan berikutnya. Oleh karena itu kita perlu melihat, membaca dari segi pembagian, jenis-jenis, komponen-komponennya, serta tahap-tahap perkembangan setiap komponen tersebut, dengan mengaitkan semua itu dengan metode-metode dan cara pengajarannya. Istamir. Asani tanqasimul qiraati. Pembagian pembaca. Tadi sudah dijelaskan tujuan membaca, sekarang kita menjelaskan tentang pembagian membaca. Al-awwal min haitsu nasyatil qari'i ila al-awwal qira'atu jahliyatin. Yaitu yang pertama itu berdasarkan aktivitas pembaca. Di sana jelaskan yang pertama membaca dengan suara yang keras, jahriyah. Ats-tsani qira'atu samitatin. Yang kedua itu membaca secara diam atau tanpa suara. Ats-tsani wa min haitsul ghardi al-'ami lil qari'i ila al-awwal qira'atu istimta'iyatin. Yang kedua itu pembagiannya berdasarkan tujuan umum pembaca. Di sana jelaskan yang pertama qira'atu istimta'iyatin, membaca untuk hiburan. Asani qira'atu darasin wa tahlilin, membaca untuk belajar dan analisis. Selanjutnya yang ketiga, الثالث ومن حيث الغرد الخاص للقارئ إلى الأول قراءة لقضاء وقت الفراغ. Yang pertama itu membaca untuk mengisi waktu luang. الثاني قراءة من أجل الحصول على معلومة معينة. Yang kedua itu membaca untuk mendapatkan informasi tersebut. الثالث قراءة من أجل الحصول على تفاصيل. Yang ketiga membaca untuk mendapatkan rincian. الرابع قراءة من أجل التأميل والتحليل والاستنتاج. Yang terakhir yaitu yang keempat, membaca untuk refleksi atau analisis dan kesimpulan. الرابع ومن حيث مراحل تعلمها إلى الأول القراءة كتعرف رمز صوت أي مرحلة السيطرة على ميكانيكية القراءة. Yang keempat, yang terakhir yaitu pembagian dari membaca, yaitu dari segi tahap-tahapan pembelajarannya. Yang pertama itu dijelaskan di sana membaca sebagai pengenalan simbol suara, yaitu tahap penguasaan mekanika dalam membaca.
الثاني القراءة من أجل الفهم أي مرحلة القراءة والارتباط بالمعنى. Kedua yaitu membaca untuk pemahaman, yaitu tahap membaca yang mengkaitkan pembaca dengan suatu makna. الثالث القراءة المكثفة أي مرحلة القراءة للدرس والتحصيل. Yang ketiga itu membaca intensif, yaitu tahap membaca untuk tujuan studi dan pemahaman atau belajar dan memperoleh pengetahuan. الرابع القراءة التحليلية الواسعة أي مرحلة الاتصال بكل ما تعبر عنه اللغة من فكر وثقافة. Dan yang terakhir, yang keempat, membaca analitis luas, yaitu tahapan membaca untuk berhubungan dengan segala hal yang diungkapkan oleh suatu bahasa, termasuk pemikiran dan juga budaya. Jadi ada 4 pembagian membaca dalam pembelajaran membaca ini. Yang pertama yaitu ada tadi yang dijelaskan berdasarkan aktivitas pembaca, dan yang kedua ada berdasarkan tujuan umum pembaca, banyak pembagiannya tadi. Yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan khusus pembaca. Dan yang terakhir ini yaitu dari segi-segi tahap-tahapan pembelajarannya. Ada 4 tadi, sebagai pengenalan simbol suara, dan juga membaca untuk pemahaman, membaca intensif, dan yang terakhir tadi membaca analitis yang luas. Itulah penjelasan dari Ana tentang tujuan pembelajaran membaca dan juga pembagian membaca. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tujuan pembelajaran membaca ini adalah salah satu keberhasilan bagi seorang pembaca. Maka ketika kita sudah mengetahui tujuannya, maka kita dapat mengetahui metode-metode, cara-cara, teknik-teknik yang sebenarnya. Balik yang awal tadi, bahwasanya tujuan umum atau tujuan utama pengajaran membaca ini adalah, kalau di ilmu bahasa Arab, yaitu agar pembaca dapat membaca bahasa Arab itu dengan mudah dari kanan ke kiri, dengan nyaman dia membaca, dan juga dengan baik itu dengan dia cara membaca diam atau keras, dengan lantang maupun cepat dan mudah. Jadi dia bisa menghafalkan maknanya langsung dari bacaan yang dia baca, dari teks yang dia baca, dari buku-buku yang dia baca. Dan juga ada tadi yang terakhir yaitu kita tidak berulang-ulang lagi melihat kamus, karena kita sudah paham dengan apa yang kita baca tersebut, dan juga kita sudah dapat metode-metode dan teknik-teknik dalam membaca tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari Ana tentang tujuan pembelajaran membaca dan juga pembagian membaca. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.